menjelaskan satu, menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri bukan hanya dalam arti menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga menjaga mental dan spiritual. Hal ini melibatkan menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak fisik, akhlak, dan kehormatan diri. Selain itu, ini juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak pribadi, menjaga pola hidup yang sehat, serta menjaga perilaku dan tindakan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini turun dalam konteks umat Islam yang sedang mengalami kesulitan ekonomi namun ingin berperang di jalan Allah. Mereka merasa tidak mampu karena kekurangan harta. Ayat ini memberikan perintah agar mereka tetap berinfak meskipun dalam kondisi kesulitan, karena untuk mendapatkan keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Selanjutnya kandungan surat Al-Baqarah ayat 195a, perintah berinfak. Maknanya, Allah memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalannya. Infak dapat berupa sedekah, zakat, atau bentuk lain yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. B. Bentuk pengamalan infak dalam kehidupan sehari-hari. Infak bisa berupa berbagai macam bentuk, misalnya memberi sedekah kepada orang miskin, membantu teman yang kesulitan, menyumbang untuk kegiatan sosial, atau bahkan berbagi ilmu dan waktu kepada orang lain. Selanjutnya ada manfaat infak dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada rasa solidaritas. Infak dapat meningkatkan rasa peduli terhadap sesama dan menumbuhkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Hal ini mempererat hubungan antar sesama dan mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih harmonis dan saling membantu. 2. Keberkahan. Infak juga membawa berkah baik bagi pemberi maupun penerima. Allah menjanjikan keberkahan dan pahala yang lebih besar atas setiap infak yang diberikan dengan niat ikhlas. Selanjutnya itu ada kisah inspiratif Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu kisah inspiratif tentang infak adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq yang selalu memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Pada suatu kesempatan, ia menginfakkan seluruh hartanya untuk membantu perjuangan Rasulullah dan umat Islam di masa awal Islam. Kisah ini menunjukkan teladan yang luar biasa dalam berinfak di jalan Allah. Yang keempat adalah larangan menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Yang pertama itu bentuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan dalam perbuatan dosa, yaitu menjatuhkan diri dalam kebinasaan bisa berupa perbuatan yang merusak diri seperti menyalahgunakan narkoba, berzina, atau perbuatan-perbuatan yang dapat merusak fisik dan mental. Terus ada yang kedua ada melakukan perbuatan maksiat, yaitu menjauhkan diri dari agama dan melakukan perbuatan maksiat juga termasuk bentuk kebinasaan, karena ini bisa mendatangkan kehancuran dalam bentuk dunia dan akhirat. Selanjutnya ada bentuk pengalaman larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Contoh tindakan negatifnya itu, pengalaman ini bisa terlihat dari seorang yang memilih untuk terjerumus dalam perbuatan negatif seperti kecanduan alkohol atau narkoba, tidak peduli dengan ibadah atau terlibat dalam perilaku kekerasan. Semua ini merupakan bentuk pengabaian terhadap diri sendiri dan akibatnya bisa merusak kehidupan secara keseluruhan. Terus ada manfaat menghindarkan diri dari bahaya dan kebinasaan. Yang pertama itu kesejahteraan. Menghindari perbuatan yang merusak diri adalah cara untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Dengan menghindari kebinasaan, seseorang akan memiliki kehidupan yang lebih baik, seimbang, dan lebih dekat dengan Allah. Terus poin kedua itu pahala dari Allah. Menjaga diri dari kebinasaan juga akan mendatangkan pahala dari Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang menjaga diri dan kehidupan. Selanjutnya adalah perintah berbuat kebijakan atau ihsan. Yang pertama adalah arti ihsan. Definisinya itu sendiri adalah ihsan dalam bahasa Arab berarti berbuat baik atau berbuat dengan kesempurnaan. Dalam konteks agama, ihsan berarti melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik dan penuh ikhlas, baik kepada Allah, diri sendiri maupun sesama. Selanjutnya yang kedua adalah bentuk pengalaman ihsan dalam kehidupan sehari-hari.
adalah beribadah dengan khusyuk. Ihsan bisa diterapkan dalam ibadah dengan cara melakukan sholat, puasa, atau ibadah lainnya dengan penuh penghayatan dan kekhusyuan, seolah-olah kita melihat Allah. Lalu ada berlaku baik kepada sesama. Ihsan juga berarti berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang terakhir adalah tindak laku yang adil dan kasih sayang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berbuat ihsan dengan bertindak adil, memberi tanpa pamrih, serta menunjukkan kasih sayang dan empati kepada orang lain.